Tutur Tinular. Badai mengamuk di atas Kediri. Ajar! Siapa kalian ini? Kau tidak pantas mengetahui siapa diri kami. Kalian ini manusia-manusia berhati binatang. Kalian tidak patut hidup di muka bumi ini. Katakanlah pada junjunganmu. Katakanlah pada Jaya Katuang bahwa aku tidak takut padanya. Ayo, sergap dua orang itu. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh saja mereka. Ayo, cepat. Nah, bawalah Ayu Wandira ke rumahmu dan Panji Ketawang. Biar ikut aku ke Randulana. Ah, iya. Begitu juga bagus. Namanya pembagian yang adil. Saya sedih sekali, Kakitan Parawang. Saya juga takut. Sudahlah. Kau tidak perlu sedih. Juga tidak perlu takut. Tapi, Bibi Maisin di mana, Kek? Aku juga tidak tahu di mana Bibim. Kita tidak mempunyai waktu untuk mencarinya. Walaupun jalanan semakin menanjak dan berbahaya, Arya Kamandanu terus memacu kudanya. Sakawuni dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Kabut tipis semakin lama semakin hilang, terkena sengatan matahari yang semakin terang. Arya Kamandanu kelihatan sudah tidak sabar lagi. Dia tinggal memacu kudanya untuk menyeberangi sebuah tebing yang menjorok ke dalam. Di balik tebing itulah terletak gubuknya yang selama ini ditempati oleh Maisin, Ayu Wandira dan keponakannya, Panji Ketawang. Tiba-tiba Arya Kamandanu menghentikan kudanya di tikungan tebing. Gubuk itu tinggal kurang lebih 30 depal lagi jaraknya. Arya Kamandanu hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Gubuk yang dengan susah payah dibangun, sekarang sudah hampir seluruhnya musnah menjadi arang. Tidak. Ada yang telah membakar gubukmu, Kamandanu. Dia telah membakar gubukku. Itu sama saja telah membakar hidupku. Pastilah itu perbuatan Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Rupanya semalam mereka datang kemari. Dewi Sambi. Wanita iblis itu. Suatu ketika harus membayar hutang-hutangnya padaku. Membayar sampai lunas. Iblis betina. Aku akan membuat perhitungan denganmu kelak. Aku tidak terima. Aku, Arya Kamandanu, suatu ketika akan membalas perbuatanmu yang biadab ini. Kau telah membakar gubukku. Dan kau telah menculik keluargaku. Kurang ajar. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencarimu, Dewi Sambi. Aku akan mencarimu. Tunggu dulu, Kamandanu. Sabar dulu. Kau jangan menghalang-halangi aku, Sakawuni. Kau bisa melihat sendiri seperti apa kekejaman mereka itu. Lihat. Lihat bekas-bekasnya masih nampak dengan jelas. Gubukku dibakar habis. Dan mereka telah menculik keluargaku. Mereka telah membawa Maisin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang. Tunggu dulu. Tenang dulu, Kamandanu. Marilah kita renungkan peristiwa ini barang sejenak. Belum tentu Dewi Sambi membawa istrimu dan keponakanmu itu. Tidak. Aku harus mencarinya. Sekarang juga. Kemana kau akan mencarinya? Aku tahu sarang mereka. Aku tahu sarang para penjahat itu. Mereka pasti ke Jasin Wungkah. Aku akan obrak-abrik Jasin Wungkah. Aku harus membalas perbuatan mereka yang biadab ini. Kamandanu, kau harus berpikir dengan sehat. Jangan terburu nafsu. Coba perhatikanlah baik-baik. Halaman rumah ini semalam telah menjadi ajang perkelahian yang sengit. Lihat saja. Ada 2 orang prajurit roboh binasa. Mayat mereka tertelungkup di atas semak belukar. Dan di tempat ini banyak sekali terdapat ceceran darah. Kukira kakak Maisin telah memberikan perlawanan yang cukup sengit. Jadi menurut pendapatku, mereka tidak mungkin membawa istrimu. Karena istrimu telah memberikan perlawanan ketika akan ditangkap Kamandanu. Iya, kau benar, Sakawuni. Tapi di mana Maisin sekarang ini? Di mana Ayu Wandira dan Panji Ketawang? Nah, kitalah yang harus mencari mereka, Kamandanu. Mereka sudah membakar habis gubukku. Apakah mungkin mereka membiarkan Maisin dan keluargaku tetap hidup? Kalau mereka juga membunuh keluargamu, mereka tidak mungkin membawanya pergi dari tempat ini. Mereka tidak akan mau bersusah payah menggotong mayat melalui jalanan yang licin dan berbahaya.
Karena itu masih ada harapan, Kamandanu. Kita harus mencarinya. Ayo, kita cari di sekitar tempat ini. Tak ada perlunya kau meraung-raung, meratapi, dan menyesali apa yang sudah terjadi. Lebih baik kita berusaha, Kamandanu. Baiklah, Sakawuni. Ayo, kita mencari mereka. Lihat, Kamandanu. Ada ceceran darah di sekitar tempat ini. Lihat. Benar, Sakawuni. Perkelahian itu pasti berlangsung sampai di tempat ini. Mungkin semula perkelahian terjadi di tengah halaman sana. Tapi kemudian mereka bergeser sampai ke tempat ini. Kamandanu, apakah jurang itu cukup dalam? Maksudku, jurang yang di bawah itu. Apakah cukup dalam? Aku tidak pernah pergi ke bawah sana. Tapi, ya, cukup dalam juga. Paling tidak sedalam 2 kali pohon bambu. Tapi kita tidak bisa turun, Sakawuni. Kecuali kita mengambil jalan memutar, dan itu agak jauh. Tidak apa-apa. Ayo, kita lihat ke bawah jurang sana. Barangkali ada yang bisa kita temukan di sana.